Ya menurut saya sih yang paling utama sebenarnya dari segi pengelolaan good governance-nya, masalah tata kelola ya. Jadi berbagai macam peraturan, regulasi yang mengatur soal praktek good corporate governance sudah ada. Tapi problemnya itu kan di lapangannya lemah, pengawasannya lemah. Jadi yang paling dasar sebetulnya menurut saya adalah kalau fungsi three lines of defense di BUMN itu jalan, jadi seluruh pemegang risiko itu kan semuanya berjalan, mengidentifikasi risiko-risiko apa yang mungkin terjadi, sehingga kemudian kalau bisa tidak handle di layer pertama, layer kedua, apa layer ketiga, mestinya bisa melakukan pengawasan atau pencegahan dengan lebih baik. Tapi kalau tiga-tiganya nggak jalan, ya otomatis kan terjadinya kemungkinan manipulasi dan lain-lain Mhm. terjadi. Jadi saya kira fungsi pengawasan tata kelola ini yang harus dijalankan dengan lebih baik. Nah, jadi menurut saya juga yang penting adalah kualitas dari pengawasnya itu juga sebetulnya ya. Mungkin selama ini kita perhatikan ya, banyak sekali isu-isu terkait dengan kualitas dewan pengawasnya atau dewan Mhm. komisarisnya. Jadi kalau dewan komisarisnya misalnya tidak cukup kredibel, tidak qualified, tidak cukup punya waktu, dan lain-lain, bagaimana dia bisa mengawasi dengan cukup efektif apa yang dikerjakan oleh manajemen atau BOD dari BUMN. Mhm. Jadi kalau masalah-masalah ini bisa diperbaiki, terutama satu di sisi tata kelolanya, menurut saya mestinya BUMN ke depan kinerjanya palingnya minimal bisa relatifly lebih baik, paling tidak pelanggaran-pelanggaran, kasus-kasus manipulasi, korupsi paling bisa dikurangi lah ya, begitu ya. Ya. So, fokus BUMN ke depan bukan lagi di soal tata kelola, tapi bagaimana meningkatkan daya saing, bagaimana bisa kemudian masuk ke pasar-pasar yang kompetitif, Mhm. memberikan layanan yang lebih baik. Saya kira itu harus menjadi prioritas ke depan kalau tata kelolanya sudah bisa dihandle dengan lebih baik.